Ini harus dievaluasi dari PSSI terhadap kinerja coach pelatih Indra Safri. Tidak boleh didiamin begitu saja, ya. Indra Safri dan tim kepelatihan lainnya harus ada evaluasi yang khusus, ya. Indra Safri juga sebagai pelatih harus berani ngomong bahwa saya bertanggung jawab untuk kekalahan ini. Itu perlu. Dan saya siap untuk dipecat. Kalaupun ada pengambilan keputusan bahwa saya harus lengser, saya siap menghadapi itu. Itu kita tunggu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara. Teman-teman, oke, saya akan mereview beberapa video ya, yang diantaranya ada pernyataannya Pak Erik yang disampaikan oleh salah satu netizen ini, yang katanya kita harus menerima apapun yang terjadi, apapun hasilnya, kita harus legowo gitu teman-teman, kita harus menerima. Apakah itu dia pernah sampaikan juga kepada Sintayong dulu hal-hal seperti itu? Saya rasa itu tidak pernah ya. Oke, seperti apa videonya? Tapi sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan kepada yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan Anda dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lihat video pertama, guys. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Berikut ya pernyataan dari Pak Erick Thohir setelah Timnas Indonesia U20 kalah telak di laga pertama Piala Asia U20 2025. Kita harus terus dukung apapun hasilnya. Bener banget, kita tetap harus dukung Timnas Indonesia, mau menang mau kalah ya nggak apa-apa. Sometimes you win, sometimes you learn. Asal tidak ada dinamika, semuanya aman. Tapi ingat Pak Erick Thohir, harus dievaluasi. Kalau sampai akhir pertandingan Timnas Indonesia U20 mendapatkan, ya maaf nih, hasil yang buruk di Piala Asia U20 2025, ya harus evaluasi Coach Indra Safri. Seperti halnya dengan Coach Sintayong. Iya, memang harus dievaluasi apapun yang terjadi gitu. Berhasil pelatih yang tidak memenuhi standar yang sudah diberikan PSSI, tapi dia tidak memenuhi target tersebut itu. Target PSSI misalnya masuk semifinal, terus dia tidak memenuhi target itu. Harus seperti halnya Sintayong. Waktu itu kan Sintayong lagi performanya lagi baik, lagi masih di dalam track ya yang bagus, track yang bagus. Tapi tiba-tiba federasi memecat Sintayong karena katanya ini untuk hasil yang jauh lebih baik itu, jauh lebih bagus. Nah, sementara Indra Safri selama ini dia kan memberikan performa yang kurang baik itu buat Timnas U20. Sementara Pak Sintayong dulu lagi baik-baiknya gitu, langsung diberhentikan karena untuk mendapatkan hasil yang lebih baik itu katanya. Sementara sekarang Indra Safri sudah melewati 2 pertandingan, dia tidak memenuhi standar atau target yang diberikan PSSI gitu, dan dia harus tetap dievaluasi, geng. Kok bisa ada yang tahu nggak di mana keberadaan Bung Toel sekarang? Jujur gue sendiri rindu tahu nggak sama suara lentang Bung Toel ketika mengkritik Timnas Indonesia. Karena kenapa? Karena kalau Timnas Indonesia biasanya kalah, ini merupakan pundit pengamat sepak bola yang berdiri di barisan paling depan untuk mengkritik Sintayong, untuk mengkritik Timnas Indonesia. Biasanya kalau Timnas Indonesia kalah dulu ya, kalau Indonesia kalah, Bung Toel ini selalu mengatakan bahwa pelatih Timnas Indonesia nggak punya taktik, nggak punya strategi, minim strategi. Biasanya kalau Indonesia menang, Bung Toel ini juga menjadi pengamat sepak bola nomor 1 paling depan yang mengatakan bahwa pelatih Timnas Indonesia menang karena hoki. Pada zaman dahulu biasanya Bung Toel ini merupakan pengamat sepak bola yang selalu memberikan kritikan pedas untuk kemajuan Timnas Indonesia. Yang saya tahu kan Bung Toel ini kan pengamat sepak bola ya. Pengamat sepak bola itu mau dia senior atau juniornya ya, kalau misalnya dia seorang pengamat ya harusnya dia kritis juga, harus dia kritik. Kalau misalnya Indra Safri gagal ya harus memberikan statementnya, pernyataannya, kritiknya seperti apa. Jangan ini karena dia orang lokal lalu
para pengamat yang sangat-sangat paling tahu ini, yang paling ngerti bola ini, dia pada ngumpet gitu, dia diam 1000 bahasa. Harusnya kan dia profesional gitu. Kalau memang dia pengamat profesional, harusnya dia berbicara apapun yang terjadi gitu. Mau Indonesia kalah, mau menang. Seperti halnya dulu kepada Sintayong. Dia kan Sintayong mau kalah, mau menang, itu dia tetap memberikan kritiknya gitu. Kenapa kepada Indra Sapri dia tidak memberikan kritiknya? Apakah takut? Apa memang karena dia pelatih lokal? Ini kan jadi pertanyaan. Kemana gitu? Jangan ngumpet begitu. Harusnya dia tampil. Harusnya dia memberikan pernyataan. Jangan diam aja. Lanjut. Sebelumnya, beberapa orang itu kekeh mengatakan kalau misalnya kesalahan itu datang dari pelatih ketika timnas Indonesia tidak bermain baik. Nah, kalau sekarang narasinya beda, bahwa kesalahan bukan dari pelatih. Statement tadi itu adalah statement dari Bung Hadi Ahai, bukan dari gue ya. Salah satu komentator bola yang udah cukup senior di Indonesia. Sintayong. Dulu ya waktu Sintayong melatih di Indonesia, kalau timnya Sintayong kalah itu yang disalahkan paling duluan itu kan pelatih Sintayongnya gitu, dan Sintayong pun bertanggung jawab, dia pasti memberikan pernyataan ya, pasti memberikan klarifikasi. Nah, sekarang para pandit-pandit yang sok pintar itu, yang katanya dia pandit nomor 1 itu, dia mengatakan ini kesalahan bukan kesalahan pelatih. Sekarang kesalahannya berada di pemain. Kenapa pemainnya pendek-pendek gitu? Kenapa pemainnya kurang tinggi? Ini kan lucu, ini kan konyol gitu. Kenapa yang disalahkan harus pemain? Dulu yang disalahkan pelatih, sekarang yang disalahkan pemain gitu. Kan konyol ini, lucu. Ini boy. Kalau lu tanya sama gue, berdasarkan info yang gue dapat dari netizen, masalah yang gue nggak tahu juga begitu banyak ternyata TC-nya. Seorang coach Justin ternyata tidak tahu guys, timnas U20 ini udah TC di mana-mana. Udah di Korea, di Jepang, di Bali, di Surabaya. Dia nggak tahu, dia tahunya dari netizen katanya tuh. Terus tahunya apa coach? Masa udah kritik sana sini, kritik, memberikan kritik pedas pada Sintayong, sementara TC yang dilakukan oleh Indra Sapri dan timnya kok nggak tahu gitu. Nggak masuk akal juga, kok taunya dari netizen katanya. Sama dari Haryo bahwa ini tim sebenarnya bagus tapi tidak kelihatan. Ya, itu tanggung jawab pelatih, sesimpel itu. Jadi kalau lu tanya gue pribadi, mungkin sudah waktunya lah untuk menggantikan pelatih yang bisa menjalankan yang sesuai visinya dengan filosofi yang akan diterapkan oleh PSSI yang baru atau Erick Thohir atau Dirtek. Ada yang bertanya. Sekarang baru ngomong ya, atau mungkin karena udah 2 kali kalah gitu ya. Sekarang baru dia ngomong, Pak Erick harus segera mengevaluasi atau mengganti Indra Sapri ya. Heran ada kabar baru lagi nih, bahwasannya Coach Indra Sapri itu kemungkinan akan dipecat dan diganti oleh Gerard Van den Bosch. Yaps, Gerard Van den Bosch seperti yang kita tahu itu udah ditunjuk PSSI guys untuk menjadi kepala pelatih Timnas Indonesia U23. Dan pelatih ini bukan pelatih sembarangan, karena untuk tim kelompok umur Gerard Van den Bosch itu adalah salah satu pelatih yang berpengalaman, di mana Gerard Van den Bosch itu pernah menjadi pelatih teknik Ajax U21, Ajax U17, Ajax U18, dan asisten pelatih Willem. Pertanyaannya adalah apakah layak Gerard Van den Bosch menggantikan Coach Indra Sapri yang udah notabene mempunyai segudang prestasi di Asia Tenggara, dan apakah mengganti pelatih adalah satu solusi? Karena sepertinya Coach Indra Sapri ini terkesan agak sedikit berani melakukan eksperimen di Piala Asia U20 guys. Mengganti pelatih itu bisa jadi solusi, bisa jadi solusi atau bisa juga jadi bumerang ya. Kalau misalnya mengganti Indra Sapri sekarang ya, saya rasa cukup masuk akal juga ya, soalnya Indra Sapri itu
tidak meyakinkan ya. Udah beberapa laga, bahkan uji coba yang diselenggarakan di Indonesia dengan 4 negara itu kemarin Indonesia cuma menang sama lawan India U18 ya, bukan U20-nya, walaupun dengan gol-gol aneh itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya dievaluasi ya, Erick Thohir menurut saya ya harusnya diganti lah. Apakah siapa yang cocok penggantinya ya, mungkin Nova Arianto itu patut dicoba ya, karena Nova Arianto juga kalau melihat permainannya U17 itu kan cukup bagus juga ya. Anak asuh Indras Syafri kembali ke setelan pabrik. Hadi Gunawan yang akrab disapa Bung Ahai melihat bahwa anak asuh Indras Syafri kembali ke setelan pabrik. Padahal menurutnya, saat dilatih STY, Timnas U20 mulai mendekati kekuatan tim level atas Asia. Bahkan sudah bisa mengalahkan Suriah sebagai kekuatan menengah Asia. Ia menambahkan STY datang dengan basic pemain-pemain muda yang belum cukup untuk dapat bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Kemudian, STY memperbaiki apa yang menjadi dasar dan kelemahan anak asuhnya. STY kemudian membenahi soal gizi, fisik, kekuatan, teknik dasar, dan pemahaman bermain. Hasilnya, pelan-pelan semuanya meningkat. Lebih lanjut, setelah semuanya diperbaiki dan kemampuan anak-anak meningkat, sedikit demi sedikit tim junior kita mulai bisa meladeni permainan tim-tim kuat, walaupun belum sempurna. STY melakukan itu karena dia berpengalaman di Asia, dan ia tahu peta kekuatan sepak bola Asia. Hasilnya, STY membawa tim junior ke Piala Asia U20 tahun 2023 dan lolos ke semifinal Piala Asia U23 tahun 2024. Coach Indras Syafri buka tidak bagus. Untuk kancah ASEAN, kita akui prestasinya. Namun di tingkat Asia seperti di tahun 2014 dan 2025 ini, ia gagal. Kembali ke setelan pabrik ya, Indras Syafri itu belum bisa kalau untuk di level Asia ya. Pelatih Thailand beda sikap dengan Indras Syafri. Pelatih Timnas Thailand, Emerson Pereira siap bertanggung jawab setelah tersingkir di Piala Asia U20 di Piala Asia. Gajah Perang Muda harus menerima 2 kekalahan di fase penyisihan grup D saat melawan Korea Selatan 1-4 dan Jepang 3-0. Lain dengan Indonesia ya. Kalau Erick Thohir, kalau Indras Syafri itu belum memberikan pernyataan apa-apa ya. Kalau pelatihnya Thailand ini dia udah siap bertanggung jawab gitu. Siap bertanggung jawab di sini adalah dia mungkin siap mundur kalau misalnya publik dan federasinya menginginkan hal itu ya. Sementara Indras Syafri di Indonesia itu belum memberikan pernyataan apa-apa teman-teman. Itulah bedanya ya, pelatih kita dengan pelatih lokal dengan pelatih luar gitu. Oke teman-teman, itu aja video dari saya. Terima kasih dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.